Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiaum, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali dalam acara market review yang kita akan adakan setiap hari ya, sebagai pelengkap dari dua acara sebelumnya yang selalu Investcare adakan, yaitu Middle Week Market Review setiap hari Rabu, dan Weekly Market Review yang merupakan ulasan akhir minggu, yaitu diadakan setiap hari Jumat. Market Review harian ini atau Daily Market Review ini akan kita adakan rencananya adalah setiap hari, yaitu setiap hari setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis sebagai pelengkap hari Rabu dan hari Jumat. Apa saja yang akan kita bahas, mari kita mulai di dalam acara market review, terutama ini diperuntukkan untuk kita menghadapi pasar pada tanggal 27 Juni tahun 2022 ya, di mana ulasan kita akan meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama adalah mengenai kita akan mengulas IHSG, ya. Nah, di samping IHSG, kita juga akan mengulas market regional maupun market global. Dan yang terakhir tentunya yang kita tunggu-tunggu adalah kita lihat kira-kira saham-saham apa saja yang pantas atau dicermati untuk perdagangan antara mulai dari 27 Juni 2022 ke depannya. Baik, kita akan pertama-tama membahas IHSG dulu ya. Mengapa kita juga akan membahas regional maupun global, karena bagaimanapun kita melihat bahwa selalu ada ketergantungan antara satu pasar dengan pasar lainnya. Kadang-kadang ketergantungan ini saling mempengaruhi apakah itu sifatnya kondusif apapun tidak kondusif. Nah, mari kita bahas pertama mengenai IHSG dulu ya. Nah, sebelum kita meningkat kepada IHSG, saya ingin sampaikan dulu disclaimer ya. Ini perlu saya selalu sampaikan pada setiap ulasan yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Stock trading adalah suatu kegiatan yang sifat risikonya tinggi, tetapi saya kira jika kita memiliki ilmu dan memiliki kiat-kiat untuk menghadapinya, maka sifat high risk ini bisa kita istilahnya kita jinakkan menjadi low risk, sehingga situasi di pasar modal atau peluang di pasar modal yang demikian tingginya untuk bisa mencapai keuntungan, kita risikonya bisa kita minimalisir dengan kita memiliki ilmu-ilmu yang dapat memaksimalkan profit Anda, ya, memaksimalkan profit kita. Itu diketahui bahwa peluang keuntungan di pasar modal itu sangat tinggi ya, sangat tinggi sekali. Ya, dan pasar modal di dalam jangka panjang itu merupakan suatu trennya selalu meningkat. Nah, selanjutnya saya ingin juga mengatakan di sini bahwa Investcare dalam hal ini ya, tidak yang ulasan yang kita sampaikan bukan merupakan suatu rekomendasi ataupun anjuran untuk membeli atau menjual saham-saham tertentu ya. Jauh dari itu. Apa yang kita sampaikan hanya merupakan reference untuk Anda mengambil keputusan. Akan tetapi reference ini betul-betul kita adakan secara bertanggung jawab karena kita telah menentukan kriteria-kriteria mengapa kita sampai misalnya kepada pilihan-pilihan saham yang kita akan
presentasikan nanti. Selanjutnya, perlu dipikirkan juga karena sifatnya yang high risk, maka mungkin saja di dalam melakukan trading Anda memperoleh atau menderita kerugian. Ya. Oke, kita meningkat sekarang kepada membahas IHSG. IHSG ditutup pada hari Jumat lalu, naik dibandingkan dengan sehari sebelumnya, ya. Jadi 2 hari berturut-turut IHSG itu naik. Kita lihat di sini, ya. 2 hari berturut IHSG naik. Kita lihat di sini. 2 hari berturut-turut. Dan IHSG pada hari Jumat ditutup meningkat atau lebih tinggi dari sehari sebelumnya. Ya. Akan tetapi yang perlu kita cermati di sini adalah keadaan di mana sifatnya 2 minggu ke belakang IHSG itu agak konsolidatif, ya. Istilahnya bukan konsolidatif saja, mampet. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, ya. Sehingga agak boring dan membosankan. Dan bisa saja ini membuat suasana yang tidak nyaman bagi para trader maupun investor. Walaupun demikian, dari keadaan konsolidatif ini justru kita bisa mengambil keputusan. Kalau kita lihat kotak di sini, kita berjaga-jaga. Kita ingin melihat apakah IHSG ini akan naik atau akan turun berdasarkan garis support dan resistance yang dibentuk oleh kotak 2 minggu terakhir, di mana garis bawah dari kotak ini akan merupakan support dan garis atas dari kotak ini akan merupakan resistance. Tentu saja ada ketentuan-ketentuan lain, ada istilah cara-cara lain untuk menentukan garis support dan resistance ini, dan setiap trader atau investor tentu memiliki caranya masing-masing. Ada yang menentukan dengan trend line, ada yang menentukan dengan istilahnya Fibonacci retracement, atau menentukan dengan membuat moving average sebagai garis support and resistance. Silakan diambil cara yang mana, dan tidak ada yang salah, ya. Tapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana jika keputusan kita, jika pasar misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita putuskan, ya, itu yang harus kita perhatikan. Nah, mari kita lihat sekarang fluktuasi dari intraday trading, intraday volatility atau intraday, pergerakan intraday pada hari Jumat yang lalu. Kalau kita mulai melihatnya dari 5-minute chart pada tanggal 24 Juni, Jumat yang lalu, ya. Kita di sini kita melihat misalnya hari Kamis, IHSG ditutup pada angka 6997, ya. Lalu kita melihat ya pada hari Jumat, pada sesi pertama, pada pembukaan naik dan sempat menyentuh angka 7034,56. Walaupun demikian, kalau ini kita lihat di 5-minute charts, ya, maka 4 candle berikutnya berarti kata 20 menit kemudian, ya. 20 menit kemudian sempat IHSG ditekan ke angka 7.000.13, ya. Nah, tapi ini toh 7.000.13 ini tetap masih lebih tinggi dari angka penutupan hari sebelumnya, yaitu 6997, ya. Di sini 6997 kita lihat. Selanjutnya di dalam pergerakannya sejak turun sampai ke 7.013, IHSG rally sampai mencapai titik puncaknya pada angka 7.067, ya, pada angka 7.067.174, ya, merupakan angka tertinggi pada hari Jumat yang akhirnya ditutup pada sesi akhir di angka
7.042,94. Yang menarik adalah di dalam perjalanannya IHSG sempat konsolidasi ya di area yang Anda akan lihat di dalam kotak ini ya. Ya, kita lihat konsolidasi ya di sini. Nah, garis konsolidasi ini sangat penting seperti hal yang saya presentasikan dalam daily chart sebelumnya, di slide sebelumnya, bahwa garis bawah dari kotak ini bisa merupakan garis support, ya, bisa merupakan support, sedangkan sisi atas dari kotak ini bisa merupakan garis resistance. Kembali, ini tentunya setiap trader atau setiap investor memiliki cara masing-masing untuk menentukan garis support dan resistance. Apakah tadi seperti saya katakan pakai Fibonacci retracement, pakai trend line, pakai moving average, atau yang terakhir mungkin dengan yang sangat mudah karena ada rumusnya adalah pakai angka-angka pivot point ya, di mana kita bisa menentukan support pertama, support kedua, dan support ketiga, dan bisa menentukan support resistance pertama, resistance kedua, dan resistance ketiga berdasarkan penutupan open, high, low, close sehari sebelumnya atau satu sesi sebelumnya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan bagaimana dengan world market ya. Pada hari Jumat yang lalu, hampir seluruh market global itu ditutup cukup signifikan, hijaunya cukup ditutup lebih tinggi dengan angka-angka yang cukup signifikan. Kita melihat di sini ya, di dalam kotak hijau ini. Ya, kecuali small cap 2000 ya, kecuali S&P 500 fix ya, semuanya naik dengan signifikan. Kita lihat Dow di sini naik 823,3 poin, 2,58 poin. Bayangkan, kenaikan yang cukup signifikan, 2,68 poin. Dan ini berhasil menembus garis psikologis 30.000 ya. 2 hari berturut-turut dia berhasil menembus ke atas lagi garis psikologis 30.000 ya, angka 30.000. Nah, demikian juga S&P 500 naik cukup tinggi ya, sampai dengan kenaikannya itu 53,6%. Dan selanjutnya Nasdaq juga 3,34%, dan kita lihat Inggris ya, FTSE kita lihat juga naik 2,68%. Lalu bagaimana dengan regional? Dengan regional kita lihat di sini ya, sama halnya dengan global di Eropa dan Amerika. Regional juga hampir seluruh pasar di Asia Pasifik itu naik, dan kenaikannya kebanyakan signifikan. Hanya kita lihat di sini ya, IHSG tidak cukup signifikan ya dibandingkan dengan market-market regional lainnya. Kita hanya melihat di sini IHSG naiknya hanya sekitar 0,54%. Lalu kita Investcare adalah telah menentukan kriteria ya, berdasarkan pergerakan saham pada minggu-minggu yang lalu, berdasarkan aplikasi-aplikasi yang dia miliki ataupun berdasarkan program-program yang Investcare sudah miliki, maka kita melakukan screening. Dari screening tersebut, beberapa outputnya antara lain adalah sebagai berikut. Kita lihat dalam caption dalam slide berikut ini. Oke, di sini kita lihat saham-saham pantas diperhatikan berdasarkan screening kriteria yang ditentukan oleh Investcare. Di mana screening tersebut pertama adalah screening dengan menentukan kriteria nilai transaksi. Nilai transaksi kita di sini kita bisa melihat bahwa saham-saham yang di dalam kotak ini bisa diperhatikan
untuk diamati besok pergerakannya, karena ini memberikan peluang bahwa saham-saham ini akan naik. Lalu screening kedua adalah screening yang mencari sinyal entry, ya, entry sinyal daripada saham-saham. Nah, dari sinyal entry itu kita lihat dalam kotak berikutnya yang dapat terdetek di sinyal entry adalah SSMS, Bull, PTPP, LPPF, dan Budi. Ya. Selanjutnya, saham-saham apa saja yang aktif diperdagangkan. Saham-saham yang aktif diperdagangkan itu berarti saham-saham yang liquid dan patut diamati, ya. Apakah buy atau sell signal, dengan sendirinya harus Anda lihat di chart-nya. Saham-saham yang aktif diperdagangkan antara lain adalah WSKT, MIOR, SCMA, MDKA, DUCK, DSNG, CEPIN, Creo, KASA, dan CAKK. Lalu ini merupakan favorit, maaf karena saya juga praktisi trader, ya. Saya sangat memfavoritkan indikasi yang berdasarkan price and volume breakout. Ini merupakan bahwa saham tersebut adalah menguat, apalagi breakout-nya itu didahului adanya konsolidasi, ya. Didahului adanya konsolidasi. Saham-saham price and volume breakout ini antara lain adalah, lihat di kotak ini, ERA, INDR, dan ASLC. Jadi Anda silakan perhatikan saham-saham ini adalah saham-saham ERA, NDR, dan ASLC adalah saham-saham yang cukup menguat, ya, cukup bisa diperhatikan. Lalu untuk para swing trader, untuk diketahui swing trading adalah trading style atau cara trading yang memanfaatkan gerakan saham swing and low selama 2-3 hari atau 1 minggu, ya. Berdasarkan ayunan swing, ya, dari swing low dan swing high ke swing low berdasarkan hari 1-2 hari atau 1 minggu. Nah, biasanya indikatornya yang kita pakai adalah indikator stokastik dan candlestick. Di sini saham-saham berikut ini memberikan perkiraan, memberikan peluang untuk dapat memperoleh gain pada 2-3 hari yang akan datang. Saham-saham apa saja tersebut Anda bisa lihat di kotak yang terakhir, yaitu ASSA, PBKP, BABP, INDR, PANIN, ZINK, dan ADMR. Demikian saya kira saham-saham yang hasil daripada screening InvestCare bisa memberikan peluang untuk ditransaksikan oleh Anda, dan peluang ini bisa memanfaatkan, namanya juga peluang, ya, memanfaatkan dengan ilmu-ilmu yang Anda miliki peluang keuntungannya, ya. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu Anda perhatikan, ya. Dan saya kira ini harus dilakukan setiap hari karena hampir dapat dikatakan ini yang selalu dilupakan. Sehingga karena ini selalu dilupakan, ya, akhirnya timbul ada satu penelitian, karena banyak yang melupakan hal ini, adalah bahwa trader itu dari 100% trader biasanya hanya 15% yang berhasil. Sedangkan 85%-nya adalah hilang dari peredaran karena mereka tidak memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan ini. Ya. Nah, ini nanti dalam sesi-sesi berikutnya dari sesi edukasi InvestCare akan kita sampaikan secara singkat istilahnya ilmu-ilmu yang diperlukan, yang perlu diperhatikan untuk kita semua tidak masuk dalam kelompok yang 85%, yaitu kelompok yang hilang dari peredaran, dan masuk kepada
kelompok yang 15% yang bertahan di market. Nah, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah invest your time before you invest your money. Jadi istilahnya luangkan waktu Anda untuk melakukan analisa sebelum masuk ke pasar, sebelum masuk atau melakukan transaksi, ya, untuk membeli, ya, melakukan analisa. Nah, Anda banyak tools-nya, apakah itu tools fundamental, apakah itu tools technical. Nah, untuk trader kebanyakan adalah tools technical. Lalu lakukan pekerjaan rumah atau persiapan sebelum Anda melakukan trading. Apa saja yang harus dilakukan? Tentukan entry point Anda, tentukan di harga berapa Anda akan masuk kalau Anda melihat misalnya tadi berdasarkan saham-saham yang saya sampaikan, kalau Anda mau pakai itu ya, Anda harus melihat ya di harga berapa Anda akan masuk. Ya. Itu harus ditentukan dulu. Ya. Anda besok bisa pasang, Anda akan masuk di harga tersebut. Sebelum tentukan target profit Anda. Ingat bahwa saham itu akan memperoleh keuntungan jika Anda telah menjualnya. Dan telah menjualnya dengan profit jika Anda telah menentukan target profit Anda. Dengan profit berapa yang Anda akan sampaikan. Target profit itu ditentukan terutama untuk bisa menentukan reward risk ratio yang dibandingkan dengan Anda juga harus menentukan stop loss Anda, ya, menentukan stop loss Anda, ya. Jadi dan istilahnya usahakan reward, yaitu reward itu profit, dan loss risk, ya, rasionya. Jadi reward rasio target profit dan rasio stop loss itu tentukan rasionya, usahakan selalu lebih dari 1. Misalnya rewardnya 2, loss-nya banding 1. Lebih besar lebih baik. Biasanya rule of thumb itu 3:1 minimum. Ya. Lalu disiplinlah terhadap apa yang telah Anda rencanakan. Jadi disiplin kepada ini semua. Nah, demikian yang saya sampaikan. Have a nice trading. Dan jangan lupa jika Anda suka presentasi ini untuk klik subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda video ini. Selamat melakukan trading. Have a nice trading untuk mulai tanggal 27 besok dan selanjutnya. Terima kasih.